Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab Nabi sering berdoa. Di dalam doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di pagi harinya. Nabi berdoa biar umatnya Nabi Muhammad diberkahi di pagi hari. Pagi hari kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari kita gunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari kita gunakan untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil. Yang dipanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak di waktu pagi dan petang. Kita diajarin sama guru-guru kita, saat pagi banyakin doa. Jangan pagi-pagi udah ngegosip. Jangan pagi-pagi udah ngegibah. Jangan pagi-pagi udah ngomongin orang. Pagi-pagi gunain untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan sholat subuh di masjid kita ataupun di rumah kita bersama keluarga kita. Kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa-doa yang diajarin sama Nabi yang baik untuk kita baca di pagi hari. Salah satunya dikumpulin di dalam bacaan kita wirdul latif. Iya. Allahumma inni as'aluka min fujatil khair wa na'udzubika min fujatis syarr dan lain sebagainya. Baca tuh di dalam wirdul latif biar ada pegangan. Kita baca WhatsApp berjam-jam kita kuat. Wirdul latif kalau kita udah lancar bacanya paling 10 menit lebih dikit kelar. Kelar sebentar, habis itu kita punya hati enak, tenang. Beda orang kalau udah biasa ngebaca, udah biasa ada pegangan zikir, udah biasa ada pegangan wirid, sekali nggak baca, dia punya hati nggak bakal enak. Kayak orang udah biasa ada wudhu, sekalinya dia nggak wudhu, nggak bakal enak. Pasti diusahakan kemana-mana dia bakal ngejaga wudhu. Shallallahu ala Muhammad. Sebagaimana makan ada jam-jam yang baiknya. Makan ada cocok-cocokannya. Oh, pagi hari cocoknya makan apa? Makan nasi uduk, lontong sayur. Kayaknya kalau siang-siang kurang cocok tuh makan lontong sayur. Kayaknya pagi-pagi kurang cocok tuh makan kredok. Kayak pagi-pagi kurang cocok tuh makan apa tuh namanya? Gado-gado. Oh, malam-malam kayaknya kurang cocok kalau makan bubur ayam. Kalau malam cocoknya makan martabak telur. Cocoknya makan nasi goreng, kan begitu. Begitu juga di saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ada bacaan-bacaan yang cocok dibaca untuk pagi hari, ada baca-bacaan yang cocok dibaca untuk siang hari. Yang pada intinya kapan aja dibaca boleh, cuman ada waktu-waktu yang pas. Ya, kayak seperti kita baca surat Yasin, bagus dibaca pagi hari dan malam hari. Baca surat Waqiah, bagus abis asar atau sebelum tidur. Baca surat Al-Muluk, bagusnya sebelum tidur. Kayak begitu. Ada bacaan-bacaan yang diajarkan sama guru kita. Ya, kita diajarin juga sebelum melaksanakan sholat subuh, setelah melaksanakan sholat ba'diyah subuh, gobliyah subuh, kita baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Sebelum kita melaksanakan sholat subuh, kita sholat sunnah gobliyah, kita baca tuh 100 kali, sehingga orang yang mungkin baru ngendusin saat azan berkumandang, dia semangat. Oh, masjidnya masih baca zikir, dia semangat buru-buru. Tapi kalau misalkan saat itu masjidnya habis zikir, habis azan nggak lama langsung sholat, akhirnya tuh orang yang tadi punya semangat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, akhirnya nggak jadi ke masjid. Sebab apa? Cepat banget. Makanya ayo kita banyakin baca zikir sebelum sholat dan juga setelah sholat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah juru selamat kita. Nabi Muhammad adalah
harapan kita, di saat amal kita mungkin serba ngepas, di saat mungkin amal kita apa adanya. Suatu hari Sayyidina Anas bin Malik begitu bahagia, seneng banget di saat ada seorang Arabi yang mungkin sering kita dengar. Ini hadis dari guru-guru kita. Ada seorang Arabi, seorang Arab Badui, tapi ini juga bagian dari sahabat Nabi. Dia datang pada saat Nabi lagi khutbah. Dia datang pada saat Nabi lagi khutbah Jumat. Wah, bawa pertanyaan yang luar biasa, bikin orang yang hadir pada bengong. Nabi lagi khutbah, tiba-tiba dimasuk, dia nanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kan begitu. "Rasulullah, kapan kiamat?" Nabi lagi khutbah, ditanya, "Kapan kiamat?" Lah coba Ustadz Nanang lagi khutbah, tiba-tiba ada orang masuk, "Ustadz, kiamat kapan?" Wah, kan kaget luar biasa. Saat itu seorang Arabi tersebut, seorang Badui tersebut disuruh duduk sama para sahabat yang lainnya. Nabi nggak jawab, orang Nabi lagi khutbah. Kelar sholat Jumat, baru Nabi tanya, "Manil ladzi sa'im?" Mana tadi yang nanya? Nabi tanya balik kepadanya yang tadi dia nanya, "Kapan kiamat?" "Ma'adatalaha," apa yang kau siapkan untuk menyambut kiamat tersebut? "A'datu la bi kathratis shalah wa la bi kathratis siyam walakin a'dadtu bi hubbillah wa rasuli." Kata ini orang Arab Badui, saya siapkan, saya sambut kiamat tersebut bukan hanya dengan banyaknya saya sholat, bukan hanya dengan banyaknya saya puasa dan sedekah, akan tetapi karena kecintaan saya kepada Allah dan kecintaanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia ngomong begitu bukan berarti nggak sholat, dia sholat. Dia ngomong begitu bukan berarti nggak puasa, dia puasa. Akan tetapi dia meyakini ada yang lebih bisa memberikan dia keselamatan, ada yang bisa lebih diutamakan, yaitu kecintaan ia kepada Allah dan kecintaannya kepada Rasulullah. Kalau betul-betul cinta Allah dan Rasulnya, bakal melaksanakan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah dan bakal menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ngelihat kepolosan ini orang yang betul-betul murni cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka Nabi berkata kepadanya, "Anta ma'aman ahbabta." Kalau begitu, kau nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Anta ma'aman ahbabta, kamu kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Sayyidina Anas bin Malik dia bilang, "Ma farihna mundu aslamna illa ba'da ma sami'na hadzal hadis." Belum pernah kami nih sahabat Nabi gembira senang luar biasa seperti senang dan gembiranya kami setelah mendengar hadis ini, setelah Nabi berkata di hadapan kami semua, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu kelak dikumpulkan di akhirat bersama orang yang kamu cintai. Karena mereka yakin di dalam hati mereka nggak ada kecintaan yang luar biasa kepada manusia melebihi cintanya mereka kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang di dalam hadisnya, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia menjadikan Rasulullah, cintanya ia kepada Rasulullah melebihi cintanya ia kepada dirinya dan juga orang tuanya dan juga anak-anaknya dan juga kepada seluruh manusia. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Luar biasa. Para sahabat menjadikan idola utamanya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang sekarang, maaf kalau diperiksa KTP-nya agama .2 Islam, tapi Islam KTP, sebab dia nggak tahu, dia nggak kenal banget siapa nabinya. Bahkan hal-hal yang mendasar pun kadang-kadang pakai alasan lupa, geleng-geleng kepala. Kalau ditanya siapa ibunya Nabi, siapa ayahnya Nabi, Nabi Muhammad lahir di mana, dikuburkan di mana, Nabi Muhammad umur berapa pertama kali menikah dan dengan siapa, Nabi Muhammad umur berapa diutus menjadi Nabi dan Rasul dan di mana. Kadang-kadang jawabnya ragu-ragu, takut salah, takut
oh Sayyidah Khadijah istrinya Nabi apa ibunya Nabi? Oh Sayyidah Fatimah ibunya Nabi apa anaknya Nabi? Kadang-kadang kayak begitu, padahal hal-hal yang sangat mendasar. Kalau disuruh sebutin coba nama putra-putri Nabi Muhammad, sebutin 20 atau 15 nama sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang mulia, kadang-kadang masih bingung. Siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Tapi kalau ditanya, siapa nama istrinya Raffi Ahmad? Oh, kalau ditanya, oh Cristiano Ronaldo main bola nomor berapa? Masya Allah, kalau yang berkaitan dengan orang yang diidolakannya atau artisnya, cepet jawabnya. Karena tiap hari nonton berita, tiap hari scroll medsos, akhirnya bukan yang dikenal nabinya, akan tetapi artis-artis yang ada di dunianya. Hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Nabi bilang dalam hadis yang lain, model hadisnya sama, juga diriwayatkan di dalam hadis Sahih Imam Al-Bukhari. Ada seorang datang kepada Nabi Muhammad, cuman saat itu lagi di majlis. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Saat itu Nabi nanya, apa tuh namanya? Saat itu Nabi ditanya, kapan kiamat? Kemudian Nabi berkata kepadanya, idza duyatil amr fantadhiris sa'ah, fantadhiris sa'ah. Apabila telah dianggap remeh, telah disia-siakan yang namanya amanah, maka tinggal tunggu waktu datangnya kiamat. Idza duyatil amr fantadhiris sa'ah. Apabila telah disia-siakan yang namanya amanat, maka tinggal tunggu datangnya kiamat. Kemudian saat itu Nabi ditanya lagi, bagaimana maksudnya menyia-nyiakan daripada amanat tersebut? Kata Nabi, idza usnidal amr ila ghairihi. Apabila dititipkan amanat kepada orang yang tak amanat, dititipkan amanat kepada orang yang tidak mampu untuk menunaikan amanat tersebut. Masing-masing kita punya amanat. Anggota tubuh kita ini semua amanat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita, telinga kita, lisan kita, maka kita berusaha untuk mempergunakan itu semuanya dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan seperti ini bisa terus berlanjut dan makin makmur, makin syiar, dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah menghadirinya. Para guru-guru kita yang banyak hadir, bil khusus guru kita Kiai Haji Ujang Falihuddin dan semua para orang tua kita yang hadir, mudah-mudahan biar pada panjang umur, sehat afiat, semua yang hadir, baik bapak-bapak dan juga ibu-ibu di bawah saya juga lihat mereka tadi hadir. Mudah-mudahan yang hadir semua biar pada panjang umur, sehat afiat, yang lagi kerja, yang dagang, yang usaha, mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang tidak ada siksa setelahnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutakabbalan wa dzaman maghfuran ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah Rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.